Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bung Bagindo Johan dari kelompok 10B IPTB dengan NIM 23010119140140184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum ilmu pemulihan ternak. Dimulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Pada praktikum kali ini terdapat 3 macam perhitungan, yaitu perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dimulai dari heritabilitas. Heritabilitas ini merupakan parameter yang digunakan dalam mengetahui apakah suatu karakter lebih dipengaruhi oleh faktor genetik atau faktor lingkungannya. Heritabilitas ini memiliki rentang yang berkisar antara 0 sampai dengan 1. Dapat dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ada korelasi genetik, yang mana adalah derajat keeratan hubungan antara sifat-sifat di antara total rata-rata pengaruh dari gen yang dikandungnya. Korelasi genetik ini juga memiliki rentang yang berkisar antara -1 sampai dengan +1. Apabila nilai mendekati 1, artinya sifat satu dengan satunya saling terpengaruh. Tujuan mencari nilai korelasi genetik ini yaitu untuk mengetahui apakah sifat satu dengan yang satunya lagi saling berpengaruh sehingga memudahkan dalam proses seleksi ternak. Kemudian ada repeatabilitas, yang mana merupakan suatu hubungan antara produksi pada periode 1 dengan produksi pada periode yang berikutnya. Repeatabilitas mempunyai nilai antara -1 sampai dengan +1. Namun sangat jarang sekali yang bernilai negatif. Nilai repeatabilitas yang mendekati 1 menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. Sedangkan yang mendekati 0 menunjukkan bahwa suatu sifat jarang untuk diulang pada periode berikutnya. Repeatabilitas sifat dikatakan rendah apabila bernilai di bawah 0,2 dan bernilai sedang apabila bernilai di antara 0,2 dan 0,4 dan tinggi yaitu di atas 0,4. Ada pula tujuan dari praktikum ini supaya mahasiswa dapat mengetahui cara mendapatkan nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dan manfaat dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat mencari variabel apa saja yang diperlukan dalam perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dan menghitungnya dengan benar melalui rumus-rumus tiap perhitungan. Materi dan metode. Materinya alat yang digunakan berupa laptop, alat tulis, dan software Microsoft Excel dan Microsoft Word, sedangkan bahan yang digunakan adalah data bobot lahir dan bobot sapi potong. Metode yang dilakukan yaitu mempersiapkan data bobot lahir dan bobot sapi dari 4 pejantan yang telah mengawini 5 betina dan sudah menghasilkan sampai 3 periode. Jadi total data yang dicari yaitu 120 data. Setelah data didapatkan, lalu dilakukan perhitungan tahap pertama dengan memasukkan data ke software Excel untuk menghitung sehingga mendapatkan nilai-nilai variabel. Setelah melakukan perhitungan berdasarkan data yang sudah diperoleh, maka didapatkan data pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir. Pada data ini kita akan menghitung faktor koreksi, jumlah kuadrat antar pejantan, jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW, kemudian ada DBS, DBW, KTS, KTW, dan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau disingkat KTHW, ada juga KTHS, dan heritabilitas indeks bentuk telur. Kita mulai dari FK. Rumus FK yaitu Y kuadrat per N. Y di sini sudah diketahui yaitu 512,98, kemudian tinggal dibagi oleh N yaitu jumlah dari anak tiap-tiap pejantan, di mana setiap pejantan mengambil 5 betina dan memiliki 5 anak. Maka total dari N-nya adalah 20. Tinggal dihitung dan dapatkan hasil seperti ini. Kemudian JKS yaitu sigma I YI kuadrat per NI. Ini tinggal dimasukkan angka-angka yang ada di tabel dan dikurangi oleh FK yang kita hitung tadi, kemudian didapatkan JKS-nya 0,18. Dan juga ada JKW dengan rumus Y2IK min sigma I YI kuadrat per NI. Y kuadrat IK ini sudah diketahui pada tabel yaitu 13.163. Sedangkan sigma YI sudah kita hitung pada perhitungan JKS. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya dan didapatkan JKW-nya sebesar 5,4. Kemudian DBS dengan rumus S-1, 4 dikurang 1. Kemudian ada DBW, N-S, yang mana N-nya kita ketahui 20, dikurangi S-nya 4, sama dengan 16. KTS dengan rumus JKS per DBS. JKS tadi sudah kita hitung, tinggal dibagi oleh DBS. Kemudian KTW, yaitu JKW yang kita hitung tadi di sini, dibagi oleh DBW. Kemudian ada KTHW, yang mana rumusnya sama dengan bilangannya sama dengan KTW sehingga nilainya sama. Lalu ada KTHS dengan rumus KTS min KTW per K.
di sini jumlahnya 5. Kemudian ada rumus H2 atau heritabilitas indeks bentuk telur. Dihitung dan diperoleh nilai minus 0,85. Kemudian perhitungan pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi. Dengan data yang seperti ini kita peroleh dari hasil perhitungan yang diinput dengan Excel, kemudian diperoleh data seperti ini dan dimasukkan ke rumusnya. Rumusnya sama seperti perhitungan heritabilitas bobot lahir dengan ada faktor koreksi atau FK, ada JKS, JKW, DBS, DBW, sama perhitungannya hanya berbeda data saja. Kemudian langsung kita ke korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi. Datanya seperti ini. Dengan perhitungan ada faktor koreksi, jumlah hasil kali antar penjantan atau JHKS, ada JHKW, ada DBS, DBW, HKRS, HKRW, ada HKRHW, HKRHS, dan korelasi genetik. Dari FK rumusnya yaitu X dikali Y per N, N-nya tadi 20, X-nya di sini 512,98, bedanya 3102,5, kemudian diperoleh FK-nya sebesar 79.576,2. Kemudian ada JHKS yaitu XI kali YI per NI min FK. FK sudah ditemukan di atas. Untuk mencari ini adalah XI dari penjantan 1 dikalikan dengan YI dari penjantan 1, kemudian dibagi 5 dan seterusnya. Kemudian dikurangi FK dan didapatkan hasilnya 1,646. Lalu ada JHKW. JHKW di sini YIK yang mana sudah diketahui XIK YIK sebesar 79.564 dikurangi oleh sigma I yang sudah dihitung di JHKS. Tinggal dimasukkan datanya, kemudian didapatkan JHKW-nya minus 13,3. Kemudian ada DBS sama rumusnya S-1, DBW N-S, kemudian HKRS dengan rumus JHKS per DBS, HKRW JHKW per DBW, kemudian ada HKRHW sama dengan HKRW, lalu ada HKRHS yang mana rumusnya adalah HKRHS min HKRW per K, yang didapatkan nilainya itu 0,27, dan korelasi genetik 4 of S akar 4 Om 2 ya. Kemudian ada korelasi genetik dengan perhitungan dengan simbol RG, yaitu hasil perhitungannya adalah 1,03. Lalu ada pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas, yang mana rumusnya yaitu sigma XY dikurangi buka kurung sigma X dikali X sigma Y per N dibagi akar sigma X kuadrat min X sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N. Kemudian dimasukkan nilai-nilai yang sudah ada dalam tabel dan dihitung dan ketemu hasilnya yaitu 0,52. Lalu ada pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas, mana datanya seperti ini. Dengan perhitungan ada juga FK, JKB, JKW, DBB, DBW, KTB, KTW, KTHW, KTHB, dan repeatabilitas. Perhitungannya sama dengan yang di atas, tinggal memasuki data-data yang sudah ada di sini, masukkan ke rumus dan diperoleh hasilnya masing-masing. Seperti yang kita lihat. Seperti ini. Kemudian diperoleh repeatabilitasnya berdasarkan perhitungan di atas yaitu 0,51. Baik, kita mulai dari pembahasan pertama yaitu nilai duga heritabilitas. Pada perhitungan kali ini, nilai heritabilitas menunjukkan apakah suatu karakter dikendalikan oleh faktor genetik atau faktor lingkungan. Heritabilitas seperti yang kita ketahui memiliki rentang 0 sampai dengan 1. Namun pada perhitungan didapatkan nilai heritabilitas bobot lahir sebesar minus 0,85. Nilai heritabilitas yang didapatkan tidak sesuai dengan rentang yaitu 0 sampai dengan 1. Nilai heritabilitas yang didapatkan tidak sesuai dengan rentang dikarenakan dapat dipengaruhi oleh pejantan yang sedikit yang digunakan pada populasi tersebut. Sedikitnya pejantan ini bisa mengakibatkan variasi genetiknya menjadi kecil sehingga keragaman pejantan kecil dibanding keragaman keturunannya. Kemudian ada korelasi genetik, merupakan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Nilai korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1, sapi potong adalah 1,083. Nilai tersebut sesuai dengan rentang nilai korelasi genetik, yang mana adalah minus 1 sampai dengan plus 1, maka nilainya positif.
Korelasi genetik yang bernilai positif menunjukkan bahwa perbaikan satu sifat akan diikuti oleh perbaikan sifat yang lain dengan derajat hubungan sebesar nol korelasinya. Kemudian repeatabilitas adalah parameter genetik yang bertujuan untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Monistiani bahwa repeatabilitas adalah sebuah kemampuan dalam pengulangan suatu sifat pada ternak. Repeatabilitas memiliki nilai antara -1 sampai dengan +1. Repeatabilitas terbagi menjadi dua bagian, yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan apabila data yang dilakukan hanya dua saja. Sedangkan repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 sapi potong adalah 0,52. Sedangkan repeatabilitas dalam kelas digunakan apabila data yang diketahui lebih dari 2. Hasil repeatabilitas dalam kelas bobot lahir sapi potong adalah 0,51. Kedua hasil repeatabilitas itu sesuai dengan rentang nilai repeatabilitas yang ada bahwa nilai repeatabilitas yang semakin mendekati angka 1 menunjukkan bahwa ternak tersebut akan mengulangi prestasi produksinya saat ini di masa yang akan datang. Kita lanjut ke bab kesimpulan. Dari hasil perhitungan heritabilitas bobot lahir 1 dan heritabilitas bobot sapi potong yang didapatkan yaitu -0,85 dan -0,11. Nilai heritabilitas yang didapatkan tidak sesuai dengan rentang yaitu 0 sampai dengan 1. Nilai heritabilitas ini negatif, itu dapat dipengaruhi oleh pejantan yang sedikit yang digunakan pada populasi tersebut. Sedikitnya pejantan mengakibatkan variasi genetik menjadi kecil sehingga keragaman pejantan kecil dibanding keragaman keturunannya. Lalu nilai korelasi genetik yang didapatkan nilainya positif ralat yaitu 1,03. Korelasi genetik yang bernilai positif menunjukkan bahwa perbaikan satu sifat akan diikuti oleh perbaikan sifat yang lain dengan derajat hubungan sebesar nilai korelasinya. Nilai repeatabilitas antar kelas yang didapatkan yaitu 0,52 dan juga 0,51. Dari angka ini dapat diartikan bahwa kemampuan ternak untuk memproduksi anak sapi dengan bobot lahir hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 52%, dan sedangkan 48% dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan nilai repeatabilitas dalam kelas yang didapatkan yaitu 0,51 berarti bahwa bobot lahir yang hampir sama dengan bobot lahir berikutnya sebesar 51%, sedangkan 49%-nya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian ini adalah lampiran dari data-data 120 data bobot lahir. Dari data ini kita olah di Excel, kemudian didapatkan heritabilitas bobot sapi, bobot lahir, kemudian ada tabel korelasi genetik, dan ini tabel repeatabilitas antar kelas dan juga dalam kelas. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.